Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maulida SPDI, mahasiswa PPGI Batch 3 tahun 2022. Bidang studi yaitu Akidah Akhlak kelas B. Dari Mantakwa, saya akan menampilkan kegiatan PPR 1 RPP 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Baik. Sehat semua? Alhamdulillah. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bil muhammadin nabiyya wa rasula rabbi. Absen dulu ya. Siapa yang hadir dan siapa yang tidak hadir? Amelia. Hadir, Bu. Ya. Dona. Hadir, Bu. Muhammad Farid. Hadir, Bu. Muhammad Farid Rizkullah. Ibu mau menanyakan dulu pembelajaran minggu lalu. Masih ingat? Masih. Bagaimana itu kisah Nabi Lut? Kebiasaan buruk yang marak terjadi pada kaum Nabi Lut adalah menyukai akan sesama jenis atau disebut homoseks bagi pria dan lesbian bagi perempuan. Untuk pembelajaran hari ini yaitu tentang pesan moral dan hikmah yang terkandung dalam kisah Nabi Lut alaihi salam. Selamat pagi. Pagi, luar biasa. Silakan dibuka bukunya menyangkut tentang kisah Nabi Lut alaihi. Sebelum kita lebih lanjut ya anak-anak, ibu mau mengasih tahu tujuan dari pembelajaran kita. Kalian mampu menunjukkan dalil Nabi tentang pesan moral, mampu menjelaskan kandungan dari dalil Nabi yang terkandung di dalam Al-Quran. Kemudian aku menganalisis, menyajikan, mendiskusikan, serta mempresentasikan hasil diskusi kalian tersebut ya dalam bentuk PPT atau apa dan kalian jelaskan. Sebelum ibu memasuki materi, maka ibu akan membagikan link pembelajaran kita pada hari ini, yaitu link PT. Silakan dibuka, dikerjakan. Baik, sudah selesai ya anak-anak. Bila itu sudah terkirim ya, kita lanjutkan. Di sini ibu akan menayangkan sebuah video tentang pesan moral apa saja yang terkandung di dalam kisah keteladanan Nabi Lut alaihi salam. Nah, silakan kalian simak videonya. Kalau ada kata id dalam Quran, ingat baik-baik, sering diterjemahkan dengan ingatan. Ingatan. Baik, kalimat id sebetulnya bukan hanya mengingat, tapi menghadirkan suasana yang diingat supaya jadi pelajaran untuk kita. Ingat baik-baik ya. Biasanya gini, kalau saya katakan, bapak-bapak, ibu-ibu, teman-teman sekalian, ingat pelajaran di pekan yang lalu. Ketika kita menghafal 10 ayat surah Al-An'am. Betapa dilakukan. Bagaimana kita menghafal dengan lancar, mengumumkan nomor dan sebagainya. Ketika saya katakan ingat, ingat bukankah tergambar visualisasi di otak kita? Pelajaran-pelajaran kita. Dan tadi lihat baik-baik. At-ta'tunal fahisyah. Ini kunci. At-ta'tunal fahisyah. Al-Quran menyebutkan dengan istilah fahisyah. Lihat baik-baik. Tapi dari kata ini turun istilah sampai sekarang dikenal dengan istilah al-jinnya. Makhluk sesemesta tidak pernah mengerjakan ini sebelum kali ini. Jin tidak pernah mengerjakan. Jin sejak di sebelum jin tak ada jin yang ngomong. Silakan cek. Kalian kok bisa berhubungan sesama jenis, tidak senang dengan perempuan, jadi laki-laki senang dengan laki-laki, yang penyebabnya adalah kalian salah melampiaskan syahwat. Jadi Quran memberikan isyarat bahwa penyimpangan seksual ini yang sumber pertamanya adalah penyimpangan dari sisi syahwat. Pertama, Sudah selesai anak-anak? Apakah ada pertanyaan atau tanggapan? Pertanyaannya pesan moral apa yang ada? Ya, betul. Sebelum ibu menjawab pertanyaan, siapa di antara kalian? Adakah di antara kalian yang ingin menjawab? Saya, Bu. Ya, silahkan. Pesan masyarakat itu sendiri. Pesan moral yang terkandung sampai melakukan perbuatan yang
dilakukan oleh kaum Nabi Lut. Kaum Nabi Lut apa? Kaum Sodom. Perilakunya yang bagaimana? Menyukai sama jenis. Menyukai sesama jenis. Nah, ini Ibu lanjut mau menjelaskan supaya kalian lebih mengerti dan paham. Ibu menjelaskan sedikit materi kita tentang pesan moral dan hikmah yang terkandung dalam cerita Nabi Lut alaihissalam. Ibu mau menampilkan sebuah teks tentang dalil nakli, pesan moral dan hikmah yang terkandung di dalam kisah teladan Nabi Lut alaihissalam yang terdapat di dalam Al-Quran surah Asy-Syu'ara ayat 160 sampai 175. Nah, di sini siapa di antara kalian yang ingin membacakan? Tentang pesan moralnya. Pesan moralnya di sini yang pertama yaitu kegigihan Nabi Lut alaihissalam dalam berdakwah patut dijadikan teladan. Ada keistimewaan Nabi Lut alaihissalam. Nah, keistimewaan yang pertama di sini yaitu Nabi Lut memiliki sifat pantang menyerah terhadap kaumnya. Gimana itu pantang menyerah terhadap kaumnya? Contohnya? Tidak mudah putus asa dalam menjalankan dakwah. Iya benar. Sebelum berdiskusi, Ibu akan membagikan dulu LKPD untuk silakan kalian jawab dan berdiskusi mencari jawaban pertanyaan yang ada di LKPD. Ya, silakan berdiskusi. Silakan. Sudah selesai kan anak? Untuk kelompok 4 maju ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan hasil diskusi yang telah kami diskusikan bersama-sama. Nabi Lut alaihissalam menerima terhadap kaum Nabi Lut alaihissalam yang durhaka dan mengingkarinya. 3 orang malaikat tersebut menyamar sebagai manusia biasa. Mereka adalah malaikat yang bertemu Nabi Ibrahim alaihissalam dengan. Apakah ada pertanyaan? Kami dari kelompok 1 ingin bertanya, yaitu Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 1. Jawabannya kaum Sodom. Saksikannya dengan baik. Kita beri aplaus dulu untuk kelompok. Materinya sudah dikirim Ibu? Sudah dikirim? Ya. Tayangkan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami yang akan dibacakan oleh Nabi Yana. Ketegasan Nabi Lut alaihissalam kepada kaumnya. Ketegasan Nabi Lut alaihissalam. Baik, terima kasih. Itu tadi. Apakah ada pertanyaan? kami dari kelompok 3 ingin bertanya, apa yang dikatakan Nabi Lut kepada kaumnya? Pertanyaan akan dijawab oleh Nabi Yana. Nabi Lut alaihissalam berkata, tidak adakah di antaramu seseorang yang berakal sehat? Sekian hasil diskusi kami. Tidak ada kata-kata, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu akan memberikan aplaus untuk kelompok. Evaluasi semuanya bagus-bagus semua. Alhamdulillah pelajaran sudah bisa dimengerti ya, anak-anak bisa? Nah, di sini ada beberapa pesan moral dan juga di dalam pelajaran ini ada keistimewaan Nabi Lut alaihissalam. Pesan moral di sini diantaranya apa? Kegigihan Nabi Lut berdakwah mengajak kaum Sodom untuk meninggalkan perilaku yang merusak patut kita jadikan teladan. Nah, itu salah satu dari pesan moral dari kisah Nabi Lut alaihissalam. Baik,
Iya Bu, tentunya dengan melihat video saya menjadi lebih paham dan mengingat pembelajaran. Ya, alhamdulillah. Kemudian lagi ada yang bertanya, ada yang ditanyakan? Bu, Ya, silakan. Bu, saya mau tanya, keistimewaan apa saja yang dimiliki oleh Nabi Lut alaihissalam? Nah, sebelum Ibu menjawab, apakah ada yang bisa menjawab? Saya Bu, Ya, silakan berdiri. keistimewaan Nabi Lut alaihissalam adalah pantang menyerah terhadap kaumnya, tabah dalam menghadapi ujian, tetap bertanggung jawab mengembangkan tugas, sabar dalam menghadapi ujian dan cobaan, peduli kepada siapapun. Ya, nah itu keistimewaan dari Nabi Lut. Benar sekali ya anak-anak, jawaban si Saidah. Keistimewaan dari Nabi Lut ini, orangnya beliau adalah pantang menyerah. Sama-sama menyimpulkan materi yang sudah kita pelajari pada hari ini. Yang pertama kelompok 6 dulu. Kegigihan Nabi Lut berdakwah mengajak kaum Sodom untuk meninggalkan perilaku yang merusak patut kita jadikan teladan. Iya, cobaan dan rintangan dalam berdakwah bisa datang dari mana? Manapun. Nah, kemudian kita lanjut lagi kesimpulannya. Keistimewaan Nabi Lut alaihi salam. Yang pertama, pantang menyerah. Kemudian yang kedua, tabah. Ya, yang ketiga, ya bertanggung jawab. Yang keempat, ya sabar. Yang kelima, peduli kepada siapapun. Nah, sekarang Ibu akan tampilkan kesimpulan kita pada hari ini. Akan lihat wilayah kesimpulan yang pertama dan kesimpulan yang kedua. Silakan bisa dipoto atau apa, ini diingat ya anak-anak ya, ini pelajaran untuk kalian supaya kalian jangan melakukan perbuatan ini. Dari materi yang sudah kita pelajari, maka kalian ini Ibu harapkan memiliki sikap peduli terhadap kebenaran, memiliki pondasi yang kuat terhadap kebenaran. Jadi kalau dipengaruhi oleh orang lain, ada terpengaruh ya anak-anak ya. Nah itu. Kemudian lagi sehingga menimbulkan sikap yang bertanggung jawab, peduli dan jujur. Aku mau mengetahui sampai di mana pengetahuan kalian terhadap materi yang sudah Ibu sampaikan. Nah di sini Ibu akan menyebarkan link lagi ya. Nah ini linknya, kirim di grup WA kita dan silakan dikerjakan. Alhamdulillah sudah selesai mengerjakan. Nah sebelum Ibu menutup pembelajaran kita pada hari ini, maka Ibu akan memberikan tugas untuk kalian lagi. Nanti menuliskan salah satu dalil nakli tentang pesan moral dan hikmah dari kisah Nabi Lut alaihi salam. Nah, sebelum Ibu mengakhiri pelajaran ini, maka Ibu akan menyampaikan pembelajaran untuk minggu depannya lagi. Minggu itu tentang ibrah yang terkandung di dalam kisah teladan Nabi Lut alaihi salam. Sebelum menutup pembelajaran lagi, Ibu akan menyampaikan pesan moral untuk kalian di sini. Hendaknya kalian jangan sampai mengikuti perilaku kaum Nabi Lut. Dan kalian turuti ajaran agama Islam, melaksanakan sholat 5 waktu, taat kepada orang tua dan guru. Nah, itu saja pesan moral dari Ibu. Nah, sampai di sini Ibu akhiri pembelajaran kita dengan mengucapkan hamdalah alhamdulillahirabbil alamin. Akhirul kalam, mohon maaf atas segalanya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.